Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang benda meluncur dan menggelinding. Nah, pada benda meluncur, benda tersebut tidak berputar. Jadi, ketika bergerak, bendanya itu hanya seperti terseret dari atas ke bawah. Sedangkan pada benda menggelinding, bendanya selain menuju ke bawah, tetapi sambil menuju ke bawah sambil berputar. Jadi lintasannya berbentuk putaran. Sedangkan untuk benda ini dia lintasannya lurus terus tidak ada perputaran. Nah, pada peristiwa meluncur, energi kinetik yang ada hanya energi kinetik translasi. Ya, IK-nya itu hanya IK translasi, yaitu setengah mv². Sedangkan pada benda yang menggelinding, ada energi kinetik translasi dan rotasi. Jadi, menggelinding, EK-nya itu EK total sama dengan EK translasi setengah mv² tambah setengah kali I kali omega kuadrat. Nah, ini sebagai EK rotasinya. Jadi, ada dua energi kinetiknya. Nah, untuk contoh kasus pada gambar ini, misalkan untuk benda yang meluncur, kita sebut bendanya di atas memiliki ketinggian H, otomatis dia memiliki energi potensial. Nah, di sini berlaku hukum kekekalan energi EP A tambah EK A sama dengan EPB tambah EKB. Nah, saya anggap posisi A-nya di sini, posisi B-nya di sini. Maka untuk EP ini sama dengan M kali G kali H tambah. Nah, EK pada posisi ini dia belum bergerak, maka EK-nya sama dengan 0. Sedangkan pada posisi di B tidak ada lagi ketinggian, sehingga energi potensialnya sudah 0 dan EK-nya itu sama dengan setengah mv². Sehingga di sini kita dapatkan MGH sama dengan setengah mv². Nah, ada yang bisa dicoret kiri kanan M-nya. Maka untuk kecepatan benda meluncur, kita dapatkan V² sama dengan 2GH. Nah, kalau untuk V saja sama dengan akar 2 kali G kali H. Nah, ini untuk benda yang meluncur. Sedangkan untuk benda yang menggelinding, nah di sini berlaku hukum kekekalan energi juga, menggelinding. Nah, berlaku EP A tambah EKA sama dengan EP B tambah EKB. Nah, di sini EPA-nya sama M kali G kali H tambah EK-nya. Kalau di posisi A masih 0. Kemudian kalau sudah bergerak ke posisi B, maka EPB-nya udah menjadi 0. Sedangkan EK-nya itu ada 2. Ada EK translasi, ada EK rotasi. Maka di sini kita dapatkan MGH sama dengan EK translasinya itu setengah mv² tambah setengah inersia kali omega kuadrat. Nah, di sini kita harus jabarkan dulu. M kali G kali H sama dengan setengah mv². Nah, kalau untuk benda berbentuk silinder kecil, itu inersianya setengah mr². Maka saya masukkan setengah kali inersianya itu setengah mr² kali omega kuadrat. Nah, omega jika kita hubungkan dengan V, omega itu sama dengan V² per R. Ya. Kemudian kita kuadratkan lagi. Nah, di sini kita dapatkan MGH sama dengan setengah mv². Nah, di sini 1/2 kali 1/2 menjadi 1/4 mr².
V kuadrat dikuadratkan menjadi V pangkat di sini V-nya belum ada kuadrat ya. Omega itu hubungannya dengan V omega sama dengan V per R. Nah, di sini menjadi V kuadrat per R kuadrat. Maka ada yang bisa dicoret sehingga kita dapatkan hasil akhirnya M di H sama dengan setengah MV kuadrat tambah seperempat MV kuadrat itu menjadi 3 per 4 ya, 3 per 4 MV kuadrat. Nah, di sini sisanya M dan V kuadrat, maka dapatnya seperti ini. Sehingga jika kita ingin mencari V kuadratnya, V kuadrat sama dengan 4 per 3 GH. Ya. Atau kalau V saja dapatnya V sama dengan akar 4 per 3 GH. Nah, segini kecepatan ketika benda tersebut menggelinding. Ya. Jadi sambil berputar, sambil jatuh ke bawah. Jadi angkanya itu lebih kecil dibandingkan dengan meluncur. Jadi meluncur itu lebih cepat sampai ke bawah dibandingkan dengan menggelinding.